Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, perjumpaan kali ini kita bahasannya soal-soal tryout UKOM, uji kompetensi, persiapan untuk teman-teman lulusan D3 TLM atau D4 TLM, analis kesehatan, mengikuti uji kompetensi. Ada baiknya kita tryout dulu ya. Nah, saya Pandu di channel ATLM Indonesia ini. Bagian soalnya itu sudah yang 73 dan materi kali ini yang kita angkat adalah kimia klinik, yaitu analisa gas darah dan toksikologi klinik. Jadi dua materi ini ya dibagi menjadi dua dan yang dominan adalah toksikologi klinik. Oke, langsung saja kita bahas. Ini adalah soal studi kasus dan soal cerita. Soal nomor 1 dulu ya kita bahas. Oke deh teman-teman. Seorang pasien ICU dengan ciri-ciri sulit bernapas mendadak dan perasaan tercekik, kuku sianosis, kebiru-biruan ya, warna kulit pucat, denyut nadi melemah dan cepat, serta vena leher menegang. Dokter melakukan permintaan pemeriksaan analisa gas darah atau AGD ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu pertama, pH 7,480, PCO2 30 mm Hg, bikarbonat 28 mm Hg, dengan nilai normal sebagai berikut. Nah, ini catat ya nilai normalnya teman-teman dan selalu diingat. PCO2 35 sampai dengan 45 mm Hg. Bikarbonat 22 sampai 26 mm Hg. Sementara pH ini nilai normalnya ya kan 7,3-an plus minus 7,35 ya. Nah, ini oke, sekarang pertanyaannya. Bagaimana hasil pembacaan AGD pasien? Ini ada 5 pilihan. Yang pertama, alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Yang B, alkalosis metabolik dengan kompensasi asidosis respiratorik. Kemudian yang C, asidosis respiratorik dengan kompensasi alkalosis metabolik. Atau yang D, asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik. Atau yang terakhir, asidosis metabolik tanpa kompensasi. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu pH-nya. Berapa pH-nya? Nah, ya kan? Oke, pH-nya 7,48 berarti dia adalah kasusnya alkalosis ya, alkalosis. Kemudian kita bisa melihat lagi di situ PCO2-nya. PCO2-nya itu rendah ya, berarti alkalosis respiratorik ya jawabannya. Sementara bikarbonatnya 28. 28 itu tinggi, berarti ya kasusnya adalah metabolik ya, kasus alkalosis metabolik. Jadi tidak ada lawanannya. Berarti di sini memang murni alkalosis respiratorik tanpa kompensasi ya, karena memang murni tidak ada lawan. Jika seandainya di tubuh pasien tadi melawannya dengan bikarbonat yang turun, misalnya berada di 20 atau 19 atau 18, itu nanti kompensasi, ya kan? Oke, lanjut lagi, kita masuk ke soal nomor 2. Pasien, nah ini ada pasien, ya kan? Di rumah sakit, ruang ICU dilakukan pemeriksaan AGD. Hasil pemeriksaan laboratorium dengan data sebagai berikut ya. pH 7,59, kadar CO2 30 mm Hg, dan bikarbonat 24 mili ekuivalen per liter. Pertanyaannya, bagaimana pembacaan AGD tersebut? Nah, ini ada pertama, alkalosis respiratorik belum terkompensasi. Yang B, asidosis respiratorik. Kemudian yang C,
Alkalosis metabolik belum terkompensasi, yang D asidosis metabolik, sementara yang E alkalosis metabolik dengan kompensasi respiratorik parsial. Oke, kita kembali lagi merujuk ke pembacaannya, yaitu pertama pH dulu ya. pH 7,59 berarti alkalosis ya. CO2-nya itu normalnya 35 sampai 45 ya kan? Yang tadi sesuai dengan nomor 1 tadi 35 45. Berarti dia di bawah ya. Berarti ini kasusnya adalah alkalosis respiratorik. Respiratorik ciri khasnya adalah CO2 di bawah normal. Sementara bikarbonat itu tidak tidak ada perbedaan atau normal dia ya, bukan alkali, bukan asam. Ya dia kan 22 sampai dengan 26. Dia berada di 24 tengah-tengah. Berarti dia adalah di sini jawabannya alkalosis respiratorik belum terkompensasi karena bikarbonatnya di 24. Seandainya 19 itu kompensasi. Nah, ini jawabannya yang benar adalah ini. Alkalosis respiratorik belum terkompensasi. Jadi teman-teman kalau melihat pH-nya tinggi itu sudah alkalosis ya, bila rendah asidosis. Jadi dari pilihan itu hapuslah pilihan yang lawannya. Misalnya ini alkalosis, udah asidosis hilang. Jadi tinggal 3 ya, alkalosis, tinggal pilih yang 3 tadi. Apakah dia kasus respiratorik atau kasus metabolik. Kemudian setelah kita memilih, pilih kompensasi atau belum terkompensasi. Nah, ini yang agak sulit ya, 3 kali memilih. Oke, lanjut teman-teman, kita pindah ke soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3 lagi masalah gas darah. Tuan G dirawat di ruang RR. Apa itu RR? Recovery room. Jadi recovery room ini sebelum operasi masuk, sesudah operasi masuk. Jadi ruang observasi pemulihan sadar setelah dioperasi ya, RR ya. Karena habis operasi laparotomi. Hasil analisa gas darah itu pH-nya 7,21. PO2-nya 80, PCO2-nya 60, bikarbonatnya 30 mili-ek. Nah, ini satuannya beda-beda ya, tapi sebenarnya bagusnya menggunakan milimeter Hg ya. Apakah interpretasi hasil AGD di atas? Pilihannya asidosis respiratorik, asidosis metabolik, atau alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik maksudnya, kemudian yang alkalosis respiratorik terkompensasi. Cek dulu ya pH-nya. pH itu normalnya 7,3 plus minus nanti ya. Nah, kalau sudah turun ke 7,2 atau naik ke 7,4 itu adalah sudah kegangguan. Ini adalah asidosis ya. Asidosis dulu kita tetapkan. Sekarang kita melihat di PCO2-nya. Tinggi ya. Tinggi berarti ini respiratorik. Karena CO2-nya tertahan. CO2 tertahan berarti tertahan asam bikarbonat. Asam bikarbonat tertahan berarti pH-nya asam. Ya kan? Asidosis metabolik ini ya. Ya, kasusnya adalah asidosis. Berarti tinggal kita pilihan A atau B. Asidosis karena PCO2-nya tinggi berarti asidosis respiratorik ya. Bukan metabolik ya. Tadi maaf, metabolik ini adalah asidosis respiratorik kasusnya. Karena PCO2-nya tertahan sehingga asam karbonatnya itu tinggi. Asam karbonat tinggi berarti keasaman darah tinggi itu karena asam bikarbonat yang tinggi di dalam darah sehingga turun pH darah. Jadi asidosis respiratorik. Nah. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 4. Nah, masih di analisa gas darah. Seorang pasien dengan gejala klinik diare, muntah-muntah berat, gagal ginjal, gagal jantung, dan keracunan aspirin. Dilakukan pemeriksaan analisa gas darah atau AGD, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu pH 7,460. Ya kan, PCO2 30 mm Hg, bikarbonat 32 mmol per liter, ya sama saja mungkin dengan milimeter Hg. Jelaskan interpretasi beserta status asam basanya.
Nah, ini mungkin agak rumit juga ya kalau melihat soal nih. Yang A, asidosis respiratorik disertai asidosis metabolik. Kemudian B, alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Kemudian yang C, alkalosis respiratorik dengan kompensasi asidosis metabolik. Kemudian yang D, asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik. Atau yang E, alkalosis respiratorik disertai dengan alkalosis metabolik. Nah, yang pertama kita tentukan adalah pH-nya di atas 7,3, berarti alkalosis. Nah, sekarang PCO2-nya di bawah dari 35 sampai 45, berarti kasusnya adalah respiratorik. Jadi sudah jawabannya dapat dipastikan adalah alkalosis respiratorik. Sementara bikarbonatnya itu kan berada 35 sampai 45. Ini 35 45, maaf salah. Bikarbonatnya itu 22 sampai dengan 26. Nah, ini di atas dari 26 berarti dia sama ini akan mengalami alkalosis metabolik ya. Sehingga tidak melawannya dengan asidosis metabolik. Berarti ini adalah kasusnya alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Ya kan, jawabannya adalah alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Kenapa? Karena bikarbonatnya di atas. Bikarbonat di atas itu kita baca sebagai tanpa kompensasi ya, bikarbonatnya di atas naik. Jadi alkalosisnya di sini metabolik juga ya, metabolik dengan respiratorik. Berarti sama-sama alkalosis, berarti tanpa kompensasi. Lanjut kita ke soal nomor 5 lagi ya, 5 lagi mengenai analisa gas darah masih. Seorang wanita umur 35 tahun dengan gejala mual, lesu, muntah berat, asma, pasien terkadang sulit bernapas ya kan di ruang ICU. ATLM melakukan pemeriksaan gas darah, didapatkan hasil pH 7,230, PCO2-nya 60, ya kan, bikarbonatnya 23. Jadi sama-sama aja mirip ya soalnya dengan yang sebelumnya. Hampir-hampir sama. Nah, kemudian bagaimana status asam basa pasien tersebut? Yang kedua, apakah penyebab terjadinya gangguan keseimbangan asam basa pasien di atas? Nah, ini pertanyaannya double ya, jawabannya juga double. Yang A, asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik, penyebab gangguan ginjal. Kemudian yang B, alkalosis metabolik tanpa kompensasi, penyebab gangguan sistem pernapasan. Kemudian yang C, alkalosis respiratorik dengan kompensasi asidosis metabolik, penyebab gangguan sistem pernapasan. Kemudian yang D, asidosis respiratorik disertai asidosis metabolik, gangguan campuran, penyebab gangguan sistem pernapasan. Atau yang E, alkalosis respiratorik tanpa kompensasi, penyebab gangguan ginjal. Kita analisa dulu ya soalnya sebelum menjawab. Nah, pertama, pH itu 7,2, di bawah dari 7,3 berarti asidosis. Satu sudah, berarti di pilihan sini ambil asidosis. Asidosis hanya A dengan D. Berarti kita pilihan cuma 2, A dengan D. Sekarang PCO2-nya 60. PCO2-nya itu kan idealnya berada tadi berapa kira-kira teman-teman? 35 sampai 45 ya. 35 45. Ya, 35 sampai 45 ya. Kalau bikarbonat 2226, 35 sampai 45. Sekarang berarti dia tinggi. Kalau tinggi berarti dia kasusnya adalah respiratorik. CO2 tertahan sehingga CO2 tambah H2O terbentuklah asam karbonat. Asam karbonat berarti menurunkan pH, berarti kasusnya karena pernapasan. Artinya asidosis respiratorik, berarti jawabannya memang harusnya yang dipilih adalah yang D. Mengenai penjelasan yang di belakangnya itu tidak masalah karena di sini pilihan kita hanya 2, asidosis
metabolik atau asidosis respiratorik. Kebetulan ini adalah kasusnya respiratorik. Jadi jawabannya yang benar adalah D, asidosis respiratorik disertai asidosis metabolik. Asidosis metabolik itu sebenarnya tidak terjadi, tapi itu gangguannya campuran sehingga ada kompensasi parsial kayaknya itu. Penyebab gangguan sistem pernapasan. Bikarbonatnya kan itu 23. Nah, bikarbonatnya 23 masuk ring dari 22 sampai 26, ya kan? Nah, jadi ini penyebabnya memang gangguan napas saja karena tidak menyebabkan bikarbonat melawan dalam bentuk alkalosis metabolik. Ya, itu. Oke, itu kita selesai mengenai bahasan soal nomor 5 tentang analisa gas darah. Sekarang kita pindah masuk ke toksikologi. Soal nomor 6. Seorang ATLM, teman-teman ini ya, melakukan administrasi pengiriman sampel toksikologi. Jenis sampel adalah organ kandung kemih dari bedah jenazah korban keracunan makanan. Korban adalah seorang perempuan usia 50 tahun. Diagnosa sementara dokter korban mengalami keracunan timbal atau timah hitam ya, PB. Nah, yang jadi pertanyaan, jenis pengawet apa yang digunakan untuk sampel tersebut? Yang A, alkohol absolut 96%, yang B, ether, kemudian yang C, natrium azida 1%, kemudian yang D, NaCl jenuh, atau yang E, NaF. Jadi dari sini kita menganalisa soalnya, kalau jaringan hidup ini biasanya penggunaannya itu tidak jauh dari pelarut organik ya, bisa alkohol absolut atau ether. Nah, kita tinggal pilihan dua itu. Nah, berdasarkan redaksi soal dan jawabannya, itu jawabannya adalah ether ya, pengawetnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 45 tahun meninggal dunia setelah mengkonsumsi umbi gadung. Dokter meminta untuk memeriksa sianida dalam cairan isi lambung korban. Hasil yang diperoleh dengan reaksi warna biru berlin adalah positif sianida. Berarti biru berlin ini kan sianida dengan kalium ferro atau ferrisianida ini. Ferrosianida ya membentuk biru berlin. Nah, sekarang pertanyaannya, tindakan apakah yang seharusnya diambil oleh ATLM sebelum mengeluarkan hasil pemeriksaan? Yang A, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna biru berlin dengan cara kertas saring yang diberi asam pikrat. Kemudian yang B, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna biru berlin dengan cara mikrodilusi. Kemudian yang C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna dengan cara spektrofotometer. Kemudian D, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kadar hemoglobin. Atau yang E, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kadar karboksi hemoglobin. Ini yang mana jawabannya yang benar? Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna dengan cara spektrofotometri. Jadi pengukurannya dengan teknik fotometri. Lanjut kita ke soal nomor selanjutnya, nomor 8 ya. Seorang pasien laki-laki 30 tahun, pekerjaan di industri gasolin, diminta memeriksakan darah oleh dokter setelah terpajan gas dari minyak mentah pada pukul 10.15 WIB waktu Indonesia Barat. Diagnosa sementara dokter pasien tersebut keracunan benzena ya. Daerah industri cukup jauh dari laboratorium sehingga diperkirakan pasien sampai ke laboratorium 65 menit setelah terpajanan. Jadi sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih. Pertanyaannya, proses pemeriksaan manakah yang paling tepat untuk dapat memberikan hasil yang akurat? Yang A, pemeriksaan harus segera dilakukan pada saat pasien tiba di laboratorium pukul 11.05 WIB. Kemudian yang B, pemeriksaan dapat segera dimulai setelah pasien tiba di laboratorium pukul 11.05 WIB. Mirip ya, mulai ini setelah pasien tiba. Kemudian yang C, pemeriksaan dapat segera dimulai maksimal 15 menit setelah pasien tiba di laboratorium. Yang D, pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit. Atau yang E, pemeriksaan dapat ditunda hingga 60 menit setelah pasien tiba di laboratorium. Jadi yang paling tepat di sini analisanya adalah kita harus segera melakukan pemeriksaan, yaitu yang A. Pemeriksaan harus segera
dimulai pada saat pasien tiba di laboratorium pukul 11,05. Karena pengaruhnya di sini kemungkinan nanti hasilnya tidak lagi representatif. Karena ini keracunan bensena bisa saja terjadi kehilangan atau kerusakan metabolit dari keracunan bensena tadi. Jadi harus segera dilakukan pemeriksaan. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 9 ya. Nah ini, seorang laki-laki usia 18 tahun hobi minum minuman keras. Mengeluh mual, sakit perut, sakit kepala, dan gangguan penglihatan setelah 1,5 jam mengkonsumsi minuman keras. Kan? Diagnosa sementara dokter, pasien mengalami keracunan metanol. Metanol ya, metanol ini karbonnya 1 ya. Dokter meminta pemeriksaan metanol dalam urin. Pasien tiba di laboratorium 2,5 jam setelah minum minuman keras. Pertanyaannya, jenis metabolit apakah yang terdapat dalam urin pasien tersebut? Yang A metanol, kemudian yang B formaldehid, kemudian yang C etanol, yang D asam format, atau yang E asetaldehid. Nah ini kita tinggal melihat dulu metanolnya. Kalau metanol berarti karbon 1. Nah sementara metanol itu yang bentuk murninya. Nah sekarang yang ditanyakan adalah metabolitnya. Jadi jawaban A metanol sendiri tidak mungkin. Formaldehid mungkin, etanol tidak mungkin, asam format mungkin, asetaldehid tidak mungkin. Jadi kemungkinan adalah formaldehid dengan asam format atau formiat. Jadi di sini kita memilih metabolitnya adalah asam format asam formiat. Nah, ini dalam bentuk metabolit asam. Jadi dua pilihan, formaldehid atau asam formaldehid. Formaldehid ini larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air, dan ini merupakan hasil dari metabolit yang memang sudah paling baik yang akan dieskresikan oleh tubuh. Formaldehid belum. Jadi di sini jawabannya memang adalah asam format atau formiat. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 38 tahun, nah ini teman-teman Atelemisa, ini laki-laki ya, perokok dan bekerja sebagai polisi lalu lintas. Pasien mengalami hipoksia, aritmia, dan kelainan fungsi saraf. Pasien tersebut diminta oleh dokter memeriksakan kadar karbon monoksida dalam tubuhnya. Pertanyaannya, jenis spesimen apakah yang paling tepat digunakan untuk mengetahui kadar zat tersebut? Yang A urin, yang B darah vena, yang C darah arteri, yang D darah perifer, yang E exhalation breath atau hembusan nafas. Jadi jawabannya di sini adalah darah arteri ya yang paling bagus. Karena mengapa darah arteri? Pada saat dia berokok itu masuk dalam paru-paru, dari paru-paru itu masuk ke dalam peredaran darah lalu ke jantung. Ke jantung itu jantung memompanya melalui darah arteri. Jadi lebih baik ke darah arteri dibandingkan darah vena. Kalau darah vena itu sudah terjadi proses respirasi atau terjadi proses pertukaran di jaringan di pembuluh kapiler dan kembali ke vena. Jadi yang paling benar adalah darah arteri. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11 ya teman-teman. Ini panjang ya ceritanya nomor 11. Seorang laki-laki usia 26 tahun, pekerjaan petani, biasa menggunakan herbisida. Ini pembasmi gulma ya. Dan masa kerja selama 10 tahun. 10 tahun dia sebagai petani. Rujukan dokter memeriksakan darahnya, mengeluh mual, muntah, dan sedikit tremor. Kejadian sakit berulang dan rutin berobat ke puskesmas terdekat. Diagnosa dokter, untuk sementara pasien menderita sakit mah kronis. Nah untuk hasil pemeriksaan kadar Hb 11,0 gram per dl. Masih normal tapi anemia ringan. Ya kan? Kalau misalnya nilai rujukannya 14 atau 12. AST 76 U per L, ini satuannya kurang tepat ini. ALT 79 U per L, satuannya kurang tetap. U besar dengan L besar, U garis miring L. Ya kan?
Hasil pemeriksaan dengan metode kolinesterase tidak terdeteksi pestisida. Aman ya, tidak terdeteksi pestisida. Tindakan apakah yang seharusnya diambil oleh seorang analis dengan kasus di atas? Yang A, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Kemudian yang B, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode AHS. Kemudian yang C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode kromatografi kertas. Yang D, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode GC dan MS. GC-MS ya. Kemudian yang E, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode kromatografi lapis tipis, KLT. Jelas kalau kasus-kasus adanya pestisida ini, herbisida ini, berarti kita harus melakukan pemeriksaannya menggunakan GC ya, gas kromatografi, ya kan? Jadi di sini yang idealnya dengan GC, kalau kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas tidak juga. Kalau AS biasanya arahnya ke arah logam-logam. Sementara spektrofotometri itu ke arah yang sifatnya itu senyawa kimia-kimia lain yang selain dari pestisida. Pestisida lebih arahnya ke arah GC, gas kromatografi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Seorang ATLM melakukan penelitian tentang keberadaan merkuri dalam kosmetik jenis pemutih pasaran. Nah, hasil reaksi warna dengan Ki terbentuk warna merah muda yang setelah beberapa detik warna hilang. Pemeriksaan dengan reaksi warna dilakukan secara duflo 2 kali dan dengan kontrol positif dan negatif. Kontrol positif menunjukkan warna merah muda yang permanen. Tadi hilang ya, sementara kontrol negatif tidak berwarna. Pertanyaannya, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh ATLM tersebut? Yang A, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode spektrofotometer UV-Vis. Yang B, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan metode spektrofotometri AHS. Atau C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kontrol positif. Kemudian yang D, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kontrol negatif. Atau yang E, melakukan pemeriksaan pH. Jadi di sini yang dicari adalah merkuri ya, karena merkurinya itu dengan Ki-nya warnanya muncul lalu hilang, dugaannya adalah kadarnya sangat rendah atau rendah, ya kan? Jadi karena kadar yang rendah, untuk analisa trace, analisa jejak, kita harus melakukannya dengan AAS, spektrofotometer serapan atom. Jadi harus menggunakan konfirmasi lanjutan dengan AAS. Jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 12 soal yang kita bahas tentang AGD dan toksikologi. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru saja bergabung, dan nantikan soal lainnya teman-teman ya di seri selanjutnya, seri 74 ya. Semoga bermanfaat dan barokah bagi teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman lulus uji kompetensinya dan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, dan juga teman-teman jagalah kesehatan, serta semoga teman-teman berlimpah rezekinya. Oke, saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.